Baik saudara-saudara, saya sedang membaca satu buku saudara. Sebenarnya buku ini tentang parenting. Karena memang tanggal 19 hari libur ini kita di Gereja Padang Bulan mengundang orang-orang tua untuk satu seminar namanya parenting. Karena banyak orang tua mulai mereka seperti nggak tahu bagaimana cara mengatasi anak-anak mereka dengan kondisi saat ini. Tapi menarik bagi saya di situ saudara, ada banyak hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Bahwa sesungguhnya persoalan besar manusia adalah kembali kepada khotbah saya di minggu-minggu lalu, itu masalah daging. Karena itulah hari ini saudara, sebelum saya membahas hal itu, saya ingin kita renungkan ada satu istilah dalam kekristenan yang cukup populer, dilahirkan kembali. Semua kita namanya orang Kristen pasti pernah dengar istilah ini. Tapi saya nggak tahu sejauh mana saudara memahaminya. Karena itu saya ingin kita coba belajar dari Alkitab tentang dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, ini jawaban Yesus kepada seorang Nikodemus. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tegas sekali Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika, berarti syarat utama, syarat mutlak. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca dari mulai yang ke-1, pertanyaan ini atau pernyataan ini disampaikan Yesus kepada seorang yang bernama Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara, seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Saudara, kalau lihat di Alkitab, ada kelompok Farisi, ada kelompok ahli Taurat, ada kelompok Saduki dan banyak. Tapi secara khusus saudara, saya ingin mengatakan bahwa Farisi adalah satu kelompok umat yang dianggap mereka orang kudus, yang melakukan hukum Taurat dengan tidak ada celahnya. Jadi mereka ini dianggap sebagai kelompok eksklusif di kelompok Yahudi. Karena itu orang Farisi ini, karena kehidupan mereka anggap kudus, mereka selalu memberikan penilaian yang salah pada orang lain. Karena mereka anggap orang lain itu nggak benar, mereka yang benar. Nah, salah satu dari mereka namanya Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Dan dia memanggil Yesus dengan apa? Rabi, artinya guru. Jadi kalau ada seseorang manggil guru, berarti niatnya ingin berguru. Dia posisikan dirinya sebagai murid, guru. Apa yang disampaikannya kepada guru? Dia katakan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang engkau adakan itu kalau jika Allah tidak menyertainya. Jadi ada satu pengakuan di sini tentang Yesus, pribadi Yesus yang disertai oleh Allah. Buktinya dia bisa mengadakan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Artinya apa saudara? Nikodemus seorang Farisi yang hidupnya menurut kelompok Yahudi pada masa itu orang yang tidak bercela, datang pada Yesus dan membuat pengakuan bahwa Yesus disertai oleh Allah. Itulah sebabnya dia ingin berguru kepada Yesus. Berguru kepada Yesus. Kalau dia sebut mengadakan tanda-tanda, kemungkinan dalam pemikiran saya ya, dia ingin berguru pada Yesus bagaimana mengadakan tanda-tanda. Tetapi Yesus tidak tertarik kepada apa atau topik yang dia coba sampaikan pada Yesus tentang tanda-tanda. Jawab Yesus apa? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus katakan apa? Yang terpenting bagi hidup ini sebenarnya bukan masalah kamu melihat mujizat, bukan masalah kamu bisa buat mujizat.
Yang terpenting bagi hidup ini adalah melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kalau saudara ingat saudara, khotbah Yohanes Pembaptis dalam memperkenalkan Yesus, karena Yesus Pembaptis itu kan lebih tua dari Yesus dan datang lebih dahulu dari Yesus melayani, betul saudara? Walaupun beda usia 6 bulan. Dia kata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu selalu inti ajaran dia. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, bertobat. Nah, di sini Yesus katakan pada dia, kalau kau melihat kerajaan Allah, hanya satu syarat, lahir kembali. Lahir kembali. Jadi saudara-saudara, istilah lahir kembali memang itu ajaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kita akan coba lihat mengapa sesungguhnya menjadi syarat untuk melihat kerajaan Allah adalah lahir kembali. Kemudian di dalam ayat 4 dan 5, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ingin kita bahas dulu di sini sebelum nanti kita lihat lahir dari daging, lahir dari roh. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang memahaminya, atau jemaat memahaminya, atau pernah mendengar dilahirkan dari air dan roh itu sama dengan baptisan air dan baptisan roh. Sekali lagi, kadang-kadang orang memahaminya ini baptisan air, baptisan roh. Sehingga saya takut saudara katakan, oh karena mau baptisan air, khotbahnya sengaja supaya orang daftar ya. Enggak ada hubungan saudara. Ya tolong, mari kita pahami Alkitab. Ini tidak bicara baptisan air. Ini tidak bicara baptisan roh. Mari saya ambil perbandingannya saudara dalam 1 Petrus 1:23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, sama kan? Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya apa? Air di sini adalah kiasan dari firman Allah. Jadi yang membuat orang lahir kembali adalah air, yaitu firman Allah dan roh Allah. Firman Allah dan roh Allah. Artinya, ketika seseorang dengar firman Allah, mungkin lewat khotbah di gereja, atau mungkin lewat PA, atau lewat kebaktian apapun itu, dengar firman Allah dan roh bekerja, roh kudus bekerja, menginsafkan kita akan dosa kita. Sebab tanpa roh Tuhan bekerja, kita nggak pernah insaf bahwa kita orang berdosa, saudara. Kita masih sombong. Makanya perlu roh Tuhan menyadarkan kita, kita ini berdosa. Karena dengar firman Allah. Ketika dengar firman Allah. Jadi nggak mungkin orang orang lahir baru kalau tanpa dengar firman Allah. Atau nggak mungkin orang tiba-tiba lahir baru. Saya lahir baru, kapan? Ya ketika saya tidur. Enggak, ini aktif saudara. Ketika dengar firman Allah, roh Tuhan bekerja. Mungkin saudara tidak paham aja atau karena tidak mengerti. Kapan pertama kali saudara akhirnya menyadari saudara berdosa? Dan kemudian mulai memohon anugerah Tuhan bagi hidup saudara. Dan mulai mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya sadar saya berdosa. Dan mohon ampun sama Tuhan. Tapi bukan sekedar dalam pernyataan, tapi dari hati. Nanti minggu depan kita akan lihat dalam Roma pasal 10 ya, tentang hal itu lebih dalam saudara. Tetapi saya ingin fokuskan dulu ke sini. Jadi jangan katakan air itu baptisan air, bukan saudara. Sehingga saya tidak setuju orang katakan, wah kamu sudah dibaptis air, kamu sudah lahir baru. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Jangan pikir setelah baptis air jadi lahir baru. Enggak. Ini pengalaman rohani saudara. Seseorang yang dilahirkan oleh air dan roh. Saya lahir baru ketika saya kelas 1 SMA dalam sebuah camp remaja. Benar, waktu itu
Ya biasalah, saya nggak jahat, cuma agak nakal dikit, nakal remaja. Ya, saya orang tebing saudara. Tadi beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang juga orang tebing. Ternyata akhirnya tadi pagi saya cerita seorang tebing, akhirnya setelah pulang, saya juga orang tebing. Jadi banyak juga orang tebing ternyata di RPCC ya. Mulai perkenalkan diri. Sama orang tebing kita, orang tebing. Oke lah, itu masa lalu. Jadi saudara, waktu saya ikut camp remaja, jujur, saya bukan orang yang waktu itu cinta Tuhan, rajin. Ya karena saya anak pendeta harus ke gereja, iya. Tapi hidup saya tapi sudah 4 hari di camp remaja itu benar-benar ibadah, 1 kali ibadah malam, saya merasa Tuhan menyentuh saya dengan rohnya. Ketika dengar firman Allah, saya menangis di tempat duduk saya. Sehingga ketika habis khotbah, pendetanya yang khotbah katakan, yuk yang mau doain siapa? Saya pertama lari ke depan, saya lari, saya berlutut menangis saudara, anak remaja. Dan didoakan di situ. Dan saya paham itu artinya lahir baru bagi saya. Kenapa? Setelah itu hidup saya berubah. Hidup saya berubah saudara. Keinginannya berubah, fokus hidup berubah saudara. Nah ini lahir baru. Jadi ada sebuah perubahan dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Allah. Nah saya kembali saudara, mengapa harus lahir dari air dan roh? Berapa minggu yang lalu saudara, berturut-turut saya sudah bicara sama kita. Persoalan manusia adalah dikuasai daging, betul? Daging itu membuat kita gak berdaya. Karena itulah saudara, kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 3 dan 8, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini kata Yesus, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah saya ingin kita coba pahami, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Saudara-saudara, kita semua lahir sebagai keturunan Adam. Otomatis daging kita ini, daging yang punya kualitas yang sama dengan Adam. Setuju saudara? Daging Adam itu sudah tercemar oleh dosa. Makanya keinginan daging kita itu saudara selalu cenderung membawa kita berdosa. Nah tadi saya katakan, saya baca satu buku tentang parenting itu saudara. Saya tersentak ketika dikatakan begini. Seorang anak yang lahir dalam sebuah rumah tangga, dia punya potensi menjadi monster. Karena dia dilahirkan sebagai orang berdosa yang hidup dalam daging. Kalau orang tua gak bisa kendalikan, anak jadi monster yang menakutkan dalam rumah. Faktanya benar kan? Ada anak benar-benar jadi monster dalam rumah. Dia katakan, satu hal yang paling kuat ditanamkan oleh iblis dalam daging manusia adalah sikap egois. Lihat anak, egoisnya luar biasa. Apapun yang dia minta harus. Betul nggak? Halo? Kalau tidak dia nangis. Benar nggak yang saya katakan ini? Itu anak, lihat. Dia katakan itu dia. Itu satu bukti bahwa daging itu dikuasai dosa. Anak nggak dikasih nangis. Senjatanya selalu begitu. Makanya berapa banyak orang tua yang kalah oleh anak, saudara. Coba lihat. Kadang-kadang orang tua kalah sama anak karena anak tahu kalau saya nangis pasti dikasih airnya, senjatanya nangis. Intimidasi orang tua. Akhirnya anak bertumbuh dengan modal kuat, intimidasi. Sampai dia remaja, kerjanya intimidasi orang tua. Bahkan udah dewasa pun dia intimidasi orang tua terus. Kenapa? Berhasil sejak kecil. Maka dikatakan jadi monster loh, kalau nggak ditangani baik-baik. Kenapa? Lahir dari daging. Daging kita di pintu masuknya iblis, saudara. Minggu lalu saya katakan pada kita kan punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi coba, tubuh, oke. Kalau ada orang nyakiti kita, katakanlah orang nampar kita, pek, tampar. Saya ingin tanya saudara, yang paling sakit di mana? Di sini atau di sini? Halo? Di mana? Boleh dong jawab saya, sekali aja. Saya nggak nanya nggak setiap saat saudara.
Di sini paling dalam, paling sakitnya di sini. Di emosi kita, di hati kita. Betul saudara? Saudara-saudara yang baca buku psikologi, IQ, EQ. Orang katakan, wah kamu punya potensi orang hebat karena IQ-mu udah rata-rata. Tapi fakta, penelitian mengatakan, IQ itu hanya memberi kontribusi 15% untuk kesuksesan. Lebih banyak di mana? Di emosi, karakter, di hati. Berapa banyak orang yang hari-harinya penuh dengan luka, dengan sakit hati, dengan ketersinggungan, atas nama harga diri, egois, betul nggak? Berapa lama orang dikendalikan ini, saudara? Akhirnya hidupnya nggak tenang. Tapi menarik saudara, kalau saudara baca dalam ilmu psikologi katakan, tapi yang mengontrol IQ dan EQ itu sebenarnya adalah spiritual quotient. Itu bagus sekali saudara. Artinya apa? Roh. Yang bisa kendalikan hati dan tubuh kita ini hanyalah roh. Itulah sebabnya Tuhan ingin menghidupkan, mengaktifkan roh kita. Bisa ditangkap saudara? Jadi lahir baru saya coba ambil dari praktisnya dulu. Kalau tidak kita jadi mainannya daging terus saudara. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Akhirnya kita nggak nyaman di hidup ini. Mau sampai kapan saudara? Ini yang Yesus nggak mau. Yesus nggak mau. Karena katakan yang dari daging-daging. Tapi saya, kata Yesus, ingin melahirkanmu dari rohmu. Dari roh. Rohmu ini perlu diaktifkan supaya dia bisa mengontrol tubuh dan jiwamu. Saudara-saudara, mari izinkan roh kita, roh Tuhan dalam diri kita, yang menyatu dengan roh kita, mengontrol hidup kita. Barulah kita layak disebut anak Allah. Barulah kita layak melihat kerajaan Allah. Barulah kita layak memiliki kerajaan Allah. Amin saudara. Karena Alkitab juga mengatakan dalam Roma 5:17, lihat, sebab jika oleh dosa satu orang, siapa satu orang ini? Adam. Saudara coba bayangin ya, Adam berdosa. Satu bukti begitu kuatnya daging itu saudara. Kemudian dia punya anak cuma 2. Siapa? Kain, Habil. Pastilah mereka bertumbuh bersama, bermain bersama, hanya gara-gara tersinggung. Kain tega bunuh satu-satunya adik. Coba lihat, begitu ngerinya. Itu sebab saya katakan bisa jadi monster loh orang, kalau nggak bisa kendalikan daging. Saya nggak bisa bayangkan bagi orang tua, seandainya kita punya anak 2, tiba-tiba abangnya bunuh adiknya. Pasti dunia rasa gelap bagi kita. Betul orang tua? Tapi itu terjadi. Itu terjadi dalam keluarga Adam. Itu terjadi. Kenapa? Daging. Akhirnya maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Karena itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika lahir baru ada berita Injil saudara dengar, ada pengampunan dalam Yesus. Baru saudara menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus. Akhirnya saudara, kita dilahirkan kembali. Bisa ditangkap saudara? Jadi saudara, Yesus ingin katakan kepada si Nikodemus ini, Nikodemus, engkau mengatakan hidupmu kudus, hidupmu suci, iya, tapi engkau masih hidup dalam daging. Itulah sebab orang Farisi suka menghakimi orang. Betul? Suka menghasut ke sana kemari. Dalam daging soalnya. Tapi beda dengan hidup orang hidup dalam roh. Minggu lalu kita belajar, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Waduh, bukankah itu yang kita mau saudara? Tapi kenapa itu tidak kelihatan dalam hidup kita? Karena roh kita belum dilahirkan kembali. Karena itu kasihanilah mereka saudara yang kuasai daging.
Hanya satu cara untuk bisa buat dia berubah. Bawa dia dikuasai roh. Buat dikuasai roh. Tadi saya katakan saudara, ketika saya ikut camp remaja, masih umur 17 tahun, tiba-tiba saya berubah, mama saya bingung. Biasanya pulang sekolah nggak pulang ke rumah, ini pulang sekolah langsung ke rumah. Masuk kamar, baca Alkitab, main gitar, nyanyi gereja. Mama saya perhatikan saya, kok kamu langsung pulang? Biasanya main, iya mah, lagi males. Biasanya pulang malam-malam, kok tiba-tiba sore udah di rumah lagi? Kok kamu betah di rumah? Iya mah, lagi malas keluar. Malu ngakui, udah bertobat. Karena roh Tuhan yang mengubah saudara. Fokus hidup berubah. Saudara-saudara, ternyata daging itu tidak buat kita senang, buat kita susah. Ngikuti daging bukan buat kita nyaman, buat kita lebih susah. Betul nggak? Demi harga diri bunuh orang. Lah, orang membunuh harga diri naik atau turun? Turun. Tapi awalnya tadi demi harga diri. Coba, kan kejebak lagi. Kejebak lagi. Ini yang Tuhan nggak mau, saudara. Ini yang Tuhan nggak mau. Maaf, kalau bahasa Paulus, jangan kita mau jadi orang bodoh. Maaf, itu bahasa Paulus loh. Janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah mengerti kehendak Tuhan. Kan kata Paulus kan? Paulus yang bilang, bukan saya. Tapi itu berapa banyak orang hidup dalam kebodohan begitu, saudara. Nah kembali, kita punya Yesus yang tersalib, kasih karunia. Hanya datang pada Yesus aja, saudara. Hidup kita berubah. Nah, saudara, akhirnya kita paham ayat ini. Ayat yang paling populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya ingin coba kita baik-baik baca ayat ini. Menurut saudara, kalimat utama dalam ayat ini yang mana? Kalimat, bukan kata, kalimat. Ayo, kalau dalam sekolah teologi namanya belajar hermeneutika. Yang mana kalimat utama dari ayat ini? Hah? Ayo, yang mana kalimat utamanya? Bukan kalimat pertama, kalimat utama. Kalimat utama tidak selamanya menjadi kalimat pertama. Oke, percaya. Oke, saya potong kompas aja, saudara. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kalimat utama. Mengapa? Karena begitu besar kasih Allah. Alasan. Mengapa? Supaya orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Setuju? Jadi saudara, Allah mengaruniakan yang tunggal kepada kita untuk bebasin kita dari daging tadi itu. Itulah artinya dilahirkan dari roh. Mengapa Tuhan berikan anaknya? Karena Tuhan mengasihi saudara. Mengapa Tuhan berikan anaknya? Supaya saudara nggak binasa. Bukankah luar biasa kasih Tuhan ini, saudara? Ia berikan anaknya bagi kita. Ia berikan Yesus bagi kita. Karena Dia mengasihi kita. Jadi saudara-saudara lihat. Orang-orang yang dikuasai daging, yang hidupnya seperti berjalan menuju neraka, menuju maut, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka. Itu sebab Yesus berikan bagi mereka. Supaya mereka nggak binasa. Sama seperti kita, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita lah. Maka kita di sini hari ini. Amin, saudara. Lihatlah orang-orang yang hidupnya nggak beres itu, dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris, bukan untuk nyanyikan hari ini. People needs the Lord. Saya nggak tahu, saudara pernah dengar lagu itu, bahwa dunia perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Karena dunia sedang kacau. Karena dunia dikuasai daging selalu seperti berspekulasi, saudara. Tapi orang-orang yang punya Tuhan Yesus, biasanya hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nyaman. Amin, saudara. Karena itu, saudara, kalau akhirnya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal,
Kita memang masih di bumi, saudara. Tapi Tuhan ingin berikan jaminan bagi hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan kita memang masih di bumi, tapi kewargaan negara kita di sorga. Artinya apa, saudara? Saya ambil satu contoh. Biasanya kalau kita keluar negeri, begitu landing, langsung handphone kita ada SMS atau WA. Selamat datang di negara bla bla. Jika Anda kesulitan, tolong hubungi nomor ini, kedutaan kita. Betul? Artinya apa? Langsung di sana kita di backup penuh oleh pemerintah kita. Itu artinya kan? Saya ingin katakan hal yang sama, saudara. Yesus katakan pada kita hari ini, engkau di bumi, tapi karena namamu tercatat di sorga, apapun yang terjadi hubungi saya. Karena engkau anakku. Amin, saudara. Karena kita anaknya Tuhan, kita anaknya Allah. Karena itu, saudara, kita memang di bumi, tapi karena kita punya hidup yang kekal, terdaftar di sorga, maka kasih Tuhan ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati.